Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas kami yang bertemakan access point. Pertama, kita akan masuk ke halaman access point. Di sini kita masukkan username yang telah di-set. Di sini sudah memasuki halaman access point. Ada bagian setup, wireless, security, access restriction, application gaming, administration, dan status. Lalu bisa kita lihat sendiri di sini. Ini adalah halaman untuk setting DHCP. Di sini hostname, domain name itu dimaksudkan untuk settingan suatu ESP tertentu. Di sini di set DHCP. Di sini di enable karena di sini menggunakan DHCP server. Jika di disable maka kita harus men-setnya sebagai static. Lalu kita akan masuk ke halaman berikutnya, yaitu static IP. Masih sama seperti yang tadi. Di sini ada internet connection type. Lalu di sini router IP itu di-set sebagai jika ingin memasuki halaman admin. Jika ini di disable, maka kita masih menggunakan static IP. Lalu kita masuk ke halaman point to point over protocol over Ethernet. Di sini maksudnya memasuki untuk melakukan point to point protokol melalui jaringan Ethernet. Di sini pada bar username itu dan passwordnya juga itu dimaksudkan sebagai password dari ISP dan username-nya. Di sini service name juga dimasukkan dari inputan ISP. Lalu kita akan masuk halaman berikutnya, point to point tunneling protocol. Di sini juga untuk inputan ISP. Point to point tunneling protocol ini dimaksudkan sebagai membangun jaringan private di jaringan publik dengan metode enkapsulasi agar jaringan tersebut tidak bisa diakses oleh user lain. Di sini username dan password diisi dengan username dan password yang ditentukan untuk memasuki jaringan PPTP tersebut. Masuk ke halaman berikutnya, yaitu L2TP. L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol dimaksudkan sebagai gabungan dari modul Cisco yaitu L2F dan modul Microsoft point to point tunneling protocol. Di sini username dan password sama seperti PPTP tadi, yaitu di sini masih sama seperti PPTP konsepnya dengan mengenkapsulasi jaringan tersebut. Masuk ke bagian berikutnya, yaitu Telstra kabel. Telstra kabel adalah metode yang hampir sama dengan PPTP dan L2TP. Akan tetapi Telstra kabel merupakan suatu layanan pada access point yang dibuat oleh perusahaan Telstra. Lalu pada halaman selanjutnya kita akan masuk ke DDNS. Di sini pada access point-nya DDNS di set default disable.
Jika di set oh, di sini ada pilihan din.dns.org dan tizo.com. DDNS adalah suatu layanan pada HP di mana jika ingin mengakses suatu jaringan tidak perlu memasukkan IP address. Jadi uh, kita hanya memasukkan nama domain jaringan tersebut lalu akan mengarahkan ke alamat jaringan tersebut. Di sini adalah aplikasi berbayar atau layanan berbayar dari din.dns dan org dan tizo.com. Di sini adalah setan default dari din.dns.org. Tetapi di sini kita tidak bisa untuk mengaplikasikannya karena merupakan aplikasi berbayar, jadi kami belum bisa melakukan pengaplikasiannya. Ini adalah halaman dari tizo.com. Kita masukkan email address tizo.k yang kita dapat setelah melakukan registrasi dari tizo.com, lalu domain name yang akan kita pakai, dan sini adalah internet IP address. Pada halaman ini adalah MAC address count. MAC address count adalah metode yang hanya mendaftarkan satu ID agar ID tersebut bisa dipakai oleh user lain. Jadi user lain cukup mengklon ID yang telah didaftarkan. Sebelumnya pada access point ini bisa disable. Lalu kita akan merujuk ke halaman advanced routing. Pada halaman advanced routing ini yaitu ada pilihan operation mode dan static routing. Yaitu pada operation mode, router ini bisa digunakan sebagai gateway ataupun sebagai router asli. Di sini ada inputan. Pada interface itu ada pilihan LAN dan wireless ataupun menggunakan WAN. Lalu pada menu router ada pilihan RIP, disable atau dynamic routingnya. Lalu static routingnya masih inputan seperti tadi. Kita selanjutnya akan merujuk ke halaman wireless. Sini ada settingan default dari wireless tersebut. Ada mix, B-only dan G-only. Lalu di sini ada wireless security. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wireless security. WPA personal sampai WEP. Jadi pada wireless security ini, jika kita ingin login di dalam wireless ini, kita perlu menggunakan password, atau ini bisa saja disebut dengan jaringan yang terenkripsi. Yang pertama kita akan mencoba melihat settingan WPA personal. Di sini ada algoritma yang digunakan, yaitu kita bisa memilih salah satu TKIP atau AS. Lalu shared key. Shared key ini ditujukan apabila ingin melakukan login. Lalu group key renewal yaitu 3600 atau kita set di sini dalam 1 jam. Maksudnya password akan diminta login kembali setiap 1 jam. Lalu kita masuk ke yang berikutnya, WPA Enterprise. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara WPA personal dan WPA Enterprise. Algoritma yang digunakan masih sama, hanya bisa memilih dua, yaitu TKIP dan AS. Lalu radius server address dan radius port itu dimaksudkan ada suatu server yang akan kita rujuk. Jadi sebelum kita bisa mengakses suatu
jaringan wireless itu kita akan dirujukkan ke suatu web server di mana kita nanti akan memasukkan kunci atau kita akan memasukkan password tersebut. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke halaman WPA2 personal. WPA2 personal hampir sama dengan WPA personal, yaitu hanya berbeda di algoritma. Di sini kalau bisa menggunakan AES atau TKIP plus AES. WPA Enterprise masih sama seperti tadi, hanya berbeda algoritmanya. Lanjut dengan radius. Pada bagian halaman radius, di sini yang pertama kali dilakukan kita akan memasukkan server address dari port radius tersebut. Lalu radius port, di sini set key-nya harus kita set agar bisa login pertama kali. Lalu ada WP encryption. Sini ada default transmission key, jadi kita akan menggunakan key 1 atau sampai 4. Lalu passphrase ini yaitu kita masukkan kode login yang akan dienkripsi. Misal kita akan memasukkan QWERTY. Di sini harus menggunakan 10 digit angka ataupun huruf. Setelah di generate akan ada muncul key baru. Jika ingin digunakan maka akan dilanjutkan dengan save setting. Begitu juga dengan WEP, hanya saja WEP tidak menggunakan server radius. Ini selanjutnya kita akan menjelaskan tentang wireless mic filter. Apabila kita enable, di sini akan ada dua pilihan, yaitu prevent atau permit only. Di prevent ini maksudnya adalah PC-PC yang sudah masuk dalam list akan untuk dicegah agar tidak bisa mengakses ke wireless. Kemudian ada permit only. Di sini permit only adalah mengizinkan hanya PC-PC yang berada dalam list agar bisa mengakses ke wireless. Di sini kita bisa lihat MAC address filter list. Kita bisa menginputkan beberapa MAC address wireless client MAC list. Di sini kita bisa melihat beberapa klien yang sudah terkoneksi dalam jaringan wireless dan kita bisa melihat MAC address-nya. Sini kita akan lanjut ke advanced wireless setting. Di sini ada authentication type, yaitu ada auto atau shared key, basic rate, ada pilihan 1 sampai 2 Mbps, default atau all. Setelah itu transmission rate, ada pilihan 1 Mbps, 2, 5,5, 6, 9 dan seterusnya atau auto. Sini ada kemudian ada CTS protection mode, disable atau auto. Kemudian frame burst, disable atau enable. Kemudian ada beacon interval, kita bisa menginputkan defaultnya 100 milisecond, range 20 sampai 1000. Kita bisa menginputkan dengan interval dalam satuan milisecond. Kemudian DTIM interval,
range-nya 1 sampai 255. Fragmentation threshold bisa kita inputkan juga. RTS threshold, kemudian AP isolation, ada pilihan off atau on, kemudian ada secure easy setup, disable atau enable, lazy BDS, enable. Kemudian kita akan melanjutkan video tutorialnya di video part 2 nya ya.